Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo, saya Lesna Purnawan hari ini berada di Jakarta. Ini tempat suasananya berbeda. Biasanya saya di tempat warung bakso dan lain sebagainya. Kali ini saya berada di gedung tinggi di Sudirman, SCBD. Nah, ini saya silaturahmi ke Pak Didi. Pak Didi ini Piyayi Wonogiri yang meniti karirnya di dunia perbankan, dunia keuangan. Nah, ini beliau menjabat sebagai komisioner lembaga penjamin simpanan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Didi. Bagaimana Pak Didi ini cerita sedikit lah, bagaimana bisa mempertahankan spiritnya, semangatnya, kemudian bisa jadi orang seperti ini. Aslinya dari Wonogiri nih. Oke, makasih Mas Lesna ya. Jadi intinya memang keadaan lah yang menempa perjalanan hidup saya. Waktu kuliah belum selesai, kemudian ayah meninggal. Kalau orang Wonogiri mungkin tahu ya. Jadi saya 6 bersaudara. Ada yang Mbak Endang, ada Dr. Madianto sekarang, saya sendiri, kemudian Dr. Wasino yang sekarang di Purwantoro, kemudian Andi Nugroho, Andi yang mungkin teman-teman juga udah tahu, terus yang wakil itu Retno. Nah, karena keadaan memaksa kita kuliah, bapak meninggal, akhirnya kita dengan segala cara harus gimana caranya bisa menyelesaikan kuliah. Termasuk kemudian saya beruntung selesainya cepat. Kemudian saya alhamdulillah juga sempat kerja di Bank Duta. Betulnya daftarnya bareng sama Bank Indonesia, tapi Bank Duta terima duluan sehingga saya sempat kerja hampir setahun di situ. Tapi proses rekrutmennya di Bank Indonesia akhirnya alhamdulillah selesai diterima juga. Nah, sejak itu saya diterima itu saya juga komit untuk membantu adik-adik saya untuk menyelesaikan sekolahnya. Jadi itu yang membuat ya sampai saat ini alhamdulillah adik-adik juga sudah mandiri. Masya Allah, ini spiritnya luar biasa. Terus yang paling penting itu bagaimana mempertahankannya, Pak. Kok wong kalau dari Wonogiri itu kan biasa tuh, kadang-kadang ya cok minder dan sebagainya. Bagaimana untuk bisa hari ini loh bisa jadi komisioner itu kan orang gampang itu. Iya, yang pertama betulnya pada saat kuliah atau sekolah, saya kebetulan sekolahnya di SMA Negeri 3 Surakarta. Berarti pinter ya? Alhamdulillah, mungkin waktu di SMP 1 juga termasuk ya sedikit orang yang pinter di situ. Padahal mangannya segede Jadi kemudian melanjutkan di SMA 3, ya otomatis ya ada rasa minder juga karena di sana juga orang-orang pinter ngumpul. Kemudian juga saya dari keluarga, dari kampung istilahnya Solo Kemeringet dengan kondisi perekonomian yang beda lah, sehingga tetap berjuang ya ada mindernya juga, tapi minder itu nggak kebawa terus, bisa digunakan sebagai pemacu bahwa saya harus suatu saat harus sukses, harus ini, sehingga kita belajar yang benar. Kemudian karena dikaruniai sedikit otak yang encer itu tadi ya, jadi kita belajar cepat menerima juga. Kemudian setelah meninggal dari SMA kuliah di Universitas Gadjah Mada. Wah, ini top. Iso kuliah ning Gadjah Mada. Nah, ora pinter ora iso. Di Gadjah Mada lulus cepat ya, kemudian yang tadi terima di Bank Duta, kemudian Bank Indonesia ya. Banknya bank kan istilahnya itu, waktu itu yang cita-citanya wah kalau kerja bank mestinya Bank Indonesia yang seperti itu. Dan memang itu inceran dari lulusan-lulusan yang terkait dari berbagai universitas di Indonesia. Jadi di situ ya akhirnya karena juga kesungguhan untuk belajar di sana, di BI saya juga dapat ranking dari 44 istilahnya itu sekolah pendidikan calon pegawai muda atau waktu itu pendidikan calon pemeriksa bank, dapat ranking 2 di antara pilihan berbagai dari seluruh Indonesia. Itu jadi intinya di situ. Kalau bicara mengenai kunci kenapa saya sampai pencapaiannya sejauh ini ya secara umum tentu saja yang pertama itu kita harus punya visi misi pribadi. Nah, visi misi pribadinya ini apa nih, visi misinya? Ya,
kita dari awal kan memang dulu cerita pada saat banyak teman-teman yang adik-adik yang masih muda ini waktu kuliah, saya ingin jadi apa ya ke depannya. Jadi ada goal atau arah yang dituju. Jadi kita jalannya itu polanya udah jelas ya, tidak mencongnya kanan kiri kanan kiri itu. Jadi waktu itu ya saya ingin kerja di bank. Makanya pada saat lulus saya daftarnya hanya bank. Waktu itu Bank Duta, Bank Niaga, Bank Ekspor-Impor, BRI, BNI, Bank Indonesia. Jadi itu memang tujuan saya karena saya kuliah di ekonomi, saya ingin kerja di bank. Dan menjadi ahlinya di situ. Oke, yang kedua kita harus mengembangkan istilahnya itu tidak lelah belajar, continuous learning. Selalu belajar, mengupgrade diri, mengembangkan potensi kita. Itu yang pertama. Jadi karena potensi saya di bidang keuangan perbankan, ya saya mengembangkan di situ, di area situ. Yang berikutnya tentu saja disiplin. Ya. Disiplin itu ya baik pemanfaatan waktu. Betulnya kita kalau dengan tadi disiplin dan selalu continuous learning itu ada karena kita ini akhirnya terbiasa. Kemudian karena kita continuous learning dinaikkan di promosi, kalau orang nggak mampu ngejarnya agak susah. Tapi kalau kita sudah mengupdate diri kita, ditaruh di jabatan lebih tinggi akan mudah. Selalu begitu, dan itu kan setiap jabatan akan menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Betul. Nah itu yang harus ini. Satu lagi yang perlu adalah kejujuran, integriti. Sepandai apapun, kita integritinya rusak, udah nggak dipercaya orang lagi. Intinya jagalah kepercayaan orang kepada kita. Kalau kita ini negara mengangkat saya ini, jaga kepercayaan pemimpin negara, atau kalau saya presiden ya jaga kepercayaan kalau saya diangkat oleh presiden. Jadi saya harus menjaga kepercayaan orang yang mengangkat saya, jangan sampai integritinya jatuh. Baik, bolo-bolo, ternyata ini konsepnya memang hidup itu harus punya visi dan misi. Beliau sudah menerangkan ada 4 visi dan misi yang harus dijalankan. Nah, tadi dari pencapaian yang ada itu, nyun sewu bisa diangkat SK-nya presiden. Ini orang main-main ini. Nah, tetapi dari semua pencapaian, Pak, bagaimana kemudian iso dadi piyai sing gemilang setiti ya. Biarpun jabatan oke, duit oke, ini orang gemis titi kan repot. Nah, bagaimana ini untuk menahan energi untuk hokiah-hokiahnya ini ya? Ya, karena kembali lagi keadaan yang menempa saya. Karena dari keluarga ya gimana, ibu orang tua tunggal, ada 6 anaknya yang masih belum mentas, sehingga harus banting tulang ke sana sini cari pinjaman sana sini. Hingga saya juga sering nganter ibu nyari pinjaman ke sana sini untuk biaya sekolah anak-anaknya. Sampai kemudian saya terpikir, kalau gitu saya nggak ingin memberatkan ibu saya lagi. Jadi saya berusaha cari uang sendiri, termasuk berusaha apply beasiswa. Jadi di UGM itu dari mulai tahun kedua sampai selesai saya dapat beasiswa. Kemudian ya tadi masuk di BI, sekolah saya S2 saya di luar negeri juga dibiayai oleh BI. Jadi itu yang ini. Jadi dengan cara itu saya juga punya personal goal juga. Oh, ternyata seharusnya saya terinspirasi sama itu tadi, Robert T. Kiyosaki itu, yang intinya don't work for the money, jangan bekerja untuk uang. Kalau bisa biarkan uang bekerja untuk kita. Nah itu istilahnya financial freedom. Nah saya berusaha mencapai itu. Nah, itu tujuan utamanya kan ke sana. Jadi saya katakanlah ya so far kalau saya mau hidup sederhana, even saya sudah pensiun nggak bekerja pun ya dari hasil investasi saya bisa menghidupi saya dan keluarga. Nah ini prosesnya yang nggak gampang. Baik dulur-dulur, ini diskusi ngobrol singkat dengan Pak DM. Ini semoga menjadi satu inspirasi bagi kita sebagai generasi muda, generasi milenial dan generasi Z. Yang terpenting kita punya visi dan misi, kemudian kita terus fokus kepada tujuan yang akan kita capai. Kalau kita pengen jadi politisi ya fokus neng politisi, mau jadi bankir ya neng bank, mau jadi apapun ya fokus, dan terus upgrade skill, hard skill, soft skill supaya kita
bisa terus tumbuh dengan cepat ketika diberikan amanah dan jabatan. Dan yang jauh lebih penting adalah kita harus bisa menjadi orang yang memiliki integritas. Jadi jujur, ojo cok ngapusi dan nyakiti. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah tetap gemilan setiti. Baik, bolo-bolo, saya Lisna Purnawan. Terima kasih. Salam optimis. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum bolo-bolo. Kali ini kita makan sego berkat. Ini sego berkat dengan kerupuk Mbak Lisna. Ini dengan Pak Didi. Pripun Pak Didi? Ini kesannya berapa tahun nggak makan sego berkat ini? Oh, makasih nih. Jadi nostalgia. Udah lama sih, nggak kehitung tuh. Karena saya jarang pulang juga ke Wonogiri. Ini jadi Biasanya kalau pas ada orang hajatan Hajatan sego ini. berkat. Nah, ini enak belum- banget nih, Mas. Makasih. Siap Pak Didi, selamat menikmati sego berkat cita rasa asli Wonogiri.